Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencapai nilai dari UAS Kecakapan Komunikasi dengan membentuk presentasi ini dengan judul analisis defect dengan metode non-destruktif test pada fabrikasi pressure vessel. Perkenalkan, nama saya Yehezkiel Purba dengan NPM 333418851. Saya dari Teknik Metalurgi 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Untuk outline pembahasan di presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang, kedua ada proses analisis defect, yang ketiga ada kesimpulan dan saran. Jadi latar belakang untuk presentasi kali ini, kita mengetahui dulu pressure vessel itu seperti apa. Pressure vessel itu adalah suatu wadah yang digunakan untuk penyimpanan atau laluan fluida baik gas maupun cairan yang bertekanan. Nah, di sini ada gambar contoh pressure vessel dan gambar dari orang yang menganalisa defect yang ada pada pressure vessel. Kenapa kita perlu menganalisa defect pada pressure vessel? Agar defect yang ada pada pressure vessel itu mencapai pada batas toleransi yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi kita harus tahu dulu nih, defect itu seperti apa. Defect itu adalah cacat yang ada pada material yang disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak sesuai dengan keinginan dari yang menganalisa daripada material tersebut. Baik, kita masuk proses analisis defect. Di sini metodenya menggunakan metode non-destructive test, salah satunya itu ada radiographic testing. Tahap-tahap yang ada pada radiographic testing, yang pertama yaitu menyediakan radioisotopnya dulu. Jadi radioisotop itu adalah sinar yang digunakan untuk mengetahui, menganalisa defect yang ada pada material tersebut. Yang kedua, kita penyalurannya itu memakai pigtail dan kamera. Lalu tiga alat tersebut dipasangkan. Setelah itu, setelah alat dipasang dan dilakukan pengambilan film. Pengambilan film ini layaknya seperti pada saat pengambilan foto pada umumnya. Setelah di film diletakkan pada material-material yang ingin dianalisa, setelah itu dilakukan penyinaran, setelah itu pencucian film. Proses analisa defect pada film, lebih tepatnya, lebih jelasnya lagi, kita mengetahui defect itu berbentuk seperti apa, kedalamannya seberapa, itu melalui film yang ditempelkan tadi. Jadi output dari film radiographic testing atau RT dimasukkan ke dalam darkroom atau ruangan yang gelap, dan di dalam darkroom itu terdapat safe light, yang dimana safe light ini membantu mencerahkan film atau membuat film ini lebih jelas kelihatan defectnya, panjang dan diameternya seperti apa, agar si yang analisa defect ini mengetahui sifat ataupun bentuk dari defect tersebut. Defect ada beragam jenis defect pada material.
pada umumnya yang pertama itu ada incomplete fusion, porosity, inclusion. Beda ataupun definisi dari incomplete fusion itu adalah cacat yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan besar arus. Sedangkan inclusion ataupun bahan yang terperangkap, jadi di inclusion ini ada zat ataupun suatu benda yang terperangkap di dalam material tersebut. Sedangkan untuk porosity atau biasa disebut porositas itu adalah ukuran dari ruang kosong di antara material dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume. Bisa dilihat di sini juga faktor dari penyebab incomplete fusion, porosity, dan inclusion. Lebih jelasnya lagi itu ada di referensi ASME 8 divisi 2. Untuk faktor dari penyebab dari incomplete fusion yaitu ampere yang terlalu rendah, sudut kampuh terlalu kecil, permukaan kampuh terdapat kotoran, travel speed yang terlalu tinggi. Sedangkan faktor dari porosity yaitu cacat yang disebabkan karena terkontaminasinya logam las dalam bentuk gas. Dan untuk faktor dari inclusion yaitu inklusi yang terjadi pada material dikarenakan perbedaan antara tegangan yang diberi pada material tersebut. Kesimpulan, untuk presentasi kali ini yang saya dapatkan untuk disimpulkan yaitu ketika adanya defect ataupun cacat yang ada pada material baik pressure vessel, sebaiknya dilakukan grinding ataupun pengelasan kembali ataupun gouging oxyfull. Nah, di sini grinding di situ dimaksud untuk menghilangkan kotoran-kotoran sisa yang ada pada permukaan material tersebut. Dan untuk pengelasan kembali dikarenakan mungkin di luar dari cacat yang diterima itu di luar dari batas toleransi. Sedangkan untuk gouging oxyfull, kita tahu gouging oxyfull itu adalah material yang atau baja yang diberi perlakuan panas agar tegangan sisa yang ada pada material tersebut dapat hilang. Di sini ada daftar pustaka dari nomor 1 sampai 8. Ada dari perusahaan Novrafab, ada dari referensi ASME, dan dari handbook NDE atau Non-Destructive Evaluation dari ISM Internasional, dan ASME Section 5, dan ada dari Construction Fabrikasi, dan terakhir ada dari jurnal pelatihan NDT khususnya radiografi level 1 Batan. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.